بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني al-a'izza, pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah ta'ala, di mana kita akan membicarakan tentang ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis adalah merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting sekali di dalam agama ini, sebab dengannya kita akan mengenal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Dan para ulama mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum, kemuliaan suatu ilmu tergantung dari kemuliaan apa yang akan diketahui dari ilmu itu. Dalam hal ini kita akan mempelajari ucapan-ucapan, amalan-amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dianjurkan dan diperintahkan untuk menjadikannya sebagai hujjah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan kepada kalian maka hendaklah kalian mengambilnya,
dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cegah kalian darinya, maka hendaklah kalian berhenti dan jangan kalian melakukannya. Berarti ilmu mustalahul hadis sangat erat sekali kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Karena di dalamnya kita akan mempelajari tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus mentangkih, menjernihkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala macam kotoran-kotoran yang dinisbahkan kepadanya, dari hadis-hadis yang dhaif, mungkar, maudhu' dan tidak ada asalnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, ilmu mustalahul hadis ini adalah merupakan ilmu yang sangat penting, dan ilmu ini walaupun tidak terdapat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu ilmu yang dikatakan ilmu mustalahul hadis, seperti pula ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu usulul fiqh, al-qawaidul fiqhiyah, dan ilmu-ilmu yang lainnya, tidak diketahui di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam ada yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Namun bukan berarti bahwa ilmu ini adalah merupakan ilmu yang bid'ah. Yang dimaksudkan adalah ilmu yang tercela, yang tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mengamalkannya. Bahkan ini adalah merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wahai orang-orang beriman, apabila datang pada kalian seorang yang fasik dengan membawa satu kabar, maka hendaklah kalian bertabayyun, tathabbut, melakukan pengecekan, penelitian tentang kebenaran berita itu. Berarti mafhum dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, apabila datang kepada kalian seorang perawi yang kalian kenal dia sebagai seorang perawi yang thiqah, maka terimalah kabarnya. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayati fi akhir zaman kadzabun dajjalun ya'tunakum minal ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yuftinunakum." Akan muncul pada akhir zaman ini dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pendusta, para dajjal, yang mereka akan membawa kepada kalian dan mendatangkan pada kalian hadis-hadis yang kalian tidak pernah mendengarkannya. Tidak kalian, tidak pula orang-orang tua kalian. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Jangan sampai mereka memfitnah kalian, jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Maka ikhwan fillah azakumullah, hadis-hadis yang lain banyak sekali. Di antaranya hadis yang mutawatir, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Yang kesemuanya ini menunjukkan bahwa dalil tentang ilmu mustalahul hadis masyhur dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sebelum kita memasuki ilmu ini dan sebelum kita membaca kitab ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu perjalanan singkat
tentang ilmu mustalahul hadis. Kapan dibukukan? Apa yang menyebabkan terjadinya pembukuan itu? Lalu kemudian dijadikan sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri yang terpisah dari cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ikhwani fiddin azakumullah, di zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan Arab mereka dikenal sebagai umat jahiliyah yang tidak mengetahui hidayah, yang tidak mengetahui petunjuk. Di samping itu kebanyakan dari mereka ummiyah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan mereka tidak terpengaruh dengan gonjang-ganjingnya di berbagai negara dari keilmuan yang mereka miliki dan perkembangan-perkembangan yang mereka miliki. Kaum jahiliyah tidak terpengaruh dengan itu. Bangsa Arab tidak terpengaruh. Nah, walaupun ada sebagian dari mereka yang bisa membaca, bisa menulis, namun sedikit dibandingkan mayoritas dari kalangan mereka adalah ummiyah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang keadaan mereka, "Inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub." Kami ini adalah umat yang ummiyah, kami tidak menulis dan tidak pula bisa menghitung. Namun bukan berarti demikian mereka hidup secara mutlak dengan berbagai keberingasan, ya, kejahatan. Walaupun banyak terjadi kejahatan pada waktu itu, namun jangan kita lupakan bahwa di zaman mereka masih terdapat akhlak-akhlak yang terpuji. Kedermawanan masih terdapat di antara mereka. Hatim At-Tai adalah seorang yang hidup di zaman jahiliyah, ayah Adi bin Hatim, yang dikenal dengan kedermawanannya. Mereka dikenal dengan akhlak yang terpuji. Mereka merasa malu apabila diketahui di antara mereka sebagai seorang berdusta. Masih nampak adanya akhlak-akhlak tersebut. Namun secara umum mereka dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan bodoh, jauh dari petunjuk. Di tengah-tengah mereka ada dari kalangan ahlul kitab, al-Yahud. Namun mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh bangsa Bani Israel tersebut. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang taat, sekaligus peringatan bagi mereka yang menyimpang dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Tugas beliau sebagai mubashir wa munzir, memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan pada umat ini, dan sebagai da'i ila Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kepada tauhidullah, mengajak kepada syariatullah azza wa jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'anul Karim. Dan beliau diperintahkan sebagai Rasul untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, memerinci hal-hal yang global yang terdapat dalam Al-Qur'an, mentaqyid hal-hal yang mutlak yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, mentakhsis hal-hal yang masih bersifat umum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami telah menurunkan padamu Al-Qur'an Karim agar engkau menjelaskan pada mereka apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Al-Qur'an, semoga mereka menjadi orang-orang yang mau berfikir. Namun pada zaman itu kaum muslimin rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, maka sebagian dari para sahabat
mereka menulis Al-Quranul Karim ya pada tempat-tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk menulisnya, seperti pada pelepah kurma ya, dan tempat-tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk menjaga Al-Quranul Karim. Setiap ada ayat yang turun mereka tulis. Kita mengetahui di sana terdapat sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai katibul wahyi, penulis wahyu, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang lainnya dari kalangan para ulama, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat melarang mereka, para sahabat, untuk menulis hadis. Tidak diperbolehkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Faman kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhu." Jangan kalian menulis dariku sedikit pun dari hadis selain Al-Quran Karim. Barang siapa yang menulis selain dari Al-Quranul Karim dariku, maka hendaklah dia menghapusnya. Hendaklah dia menghapusnya. Wa hadithu anni wala haraj. Naam, wa hadithu an bani Israil wala haraj, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Beritakanlah dari Bani Israel dan tidak ada dosa. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Maka pada saat itu para sahabat tidak ada yang menulis. Hal ini disebabkan, mungkin penyebab larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut karena ada dua faktor yang mendukung. Faktor yang pertama, kekhawatiran Rasulullah alaihi salatu wasallam bercampurnya antara Al-Quranul Karim dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kalau hadis pun ditulis, orang tidak mampu membedakan mana Al-Quran, mana hadis. Nah, mereka tidak mampu. Maka inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang adanya penulisan hadis dan memberikan izin dalam hal penulisan Al-Quranul Karim. Sehingga ketika seorang mendapatkan tulisan, maka mereka mengetahui ini adalah dari Al-Quranul Karim, bukan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu pula faktor yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari mereka untuk lebih mengandalkan hafalan mereka. Kekuatan dalam pengingatan, quwwatul dzakirah wal hifz. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada kaum Arab pada waktu itu dengan hafalan yang mereka miliki. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam lebih menghendaki agar mereka lebih mendahulukan hafalannya, lebih mengutamakan hafalannya untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami' wa rubba muballighin na'am afqah liman huwa aula minhu aw liman huwa ballagha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan karunia, mencerahkan wajah seseorang yang telah mendengarkan makalah dariku, lalu kemudian dia menghafalnya, dia mengingat-ingatnya, lalu setelah itu dia sampaikan kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Nah, maka dari sini menunjukkan Rasulullah SAW lebih mengutamakan dari mereka agar mereka menghafal hadis. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sempat mengeluhkan kepada Rasulullah SAW karena saking banyak yang beliau hafal dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun Rasulullah tidak memerintahkan Abu Hurairah untuk menulisnya.
Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni asma'u haditsan katsiran minka asma'u ansahu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengarkan sekian banyak hadis darimu, namun aku banyak pula melupakannya. Karena saking banyaknya hadis itu yang dihafal oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemampuan manusia terbatas. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ubsut rida'ak." Bentangkan selendangmu. Maka dibentangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu selendang beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dengan kedua tangannya menimba sesuatu dari selendang tersebut dengan kedua tangan beliau. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Dumma," ambil, gulung, ya, peluklah. Maka dipeluk oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Hurairah, "Fama nasitu syai'an ba'dah." Setelah itu aku tidak lagi melupakan sedikit pun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, namun di sana ada hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah telah terjadi penulisan hadis. Telah terjadi penulisan hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis Abu Hurairah dalam kisah yang panjang. Ada seorang yang datang dari Yaman setelah mendengarkan beberapa sabda Rasulullah SAW, maka dia meminta kepada Rasulullah untuk menuliskan pada beliau apa yang telah beliau sampaikan itu. Maka kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, "Uktubu li Abi Syah." Tuliskan untuk Abu Syah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan ada penulisan hadis. Dalam riwayat Imam Bukhari, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru haditsan minni." Tidak seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya dariku. Illa Abdullah bin Amr bin Al-As. Kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As, fa innahu kana yaktub wa la aktub. Beliau dahulu menulis sedangkan saya tidak menulis. Abdullah bin Amr bin Al-As menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abu Juhaifah bahwa Abu Juhaifah menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, apakah ada sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau meninggal? Kata Ali bin Abi Thalib, "La, tidak ada kecuali kitabullah." Ya. Dan di antaranya beliau menyebutkan, "Wa illa ma fi hadhihi as-sahifah," kecuali yang terdapat dalam beberapa lembaran ini. Kata Abu Juhaifah, "Apa yang terdapat dalam lembaran itu?" Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Al-aql wa fikakul asir wa la yuqtalu rajulun bimuslim." Tentang masalah qisas, pembebasan tahanan, dan tidaklah dibunuh seorang muslim, ya, disebabkan karena dia membunuh orang yang kafir. Ini adalah sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini menunjukkan bahwa penulisan itu ada dan terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana cara menggabungkan antara kedua hadis? Satu hadis menyatakan larangan, satu hadis menunjukkan adanya penulisan itu di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada sebagian menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada sebagian mereka untuk menulis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meragukan hafalannya. Namun ini butuh dalil. Ya. Dikritik oleh para ulama. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis hadis dalam artian tidak boleh disatukan dalam satu kitab hadis dengan Al-Qur'anul Karim. Namun ini juga membutuhkan dalil yang jelas. Walhasil bahwa pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam hal ini bahwa larangan tersebut dahulu pada awal-awal Islam
Ketika Al-Quranul Karim masih terus ya berangsur-angsur diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara para sahabat masih banyak belum menghafal Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan bercampurnya antara Al-Quran dengan hadis. Namun setelah itu hukum ini pun mansukh, dihapuskan dengan adanya izin-izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kejadian-kejadian yang terakhir itu adalah menunjukkan bolehnya seseorang untuk menulis hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini yang zahir. Wallahu a'lamu bishawab. Walhasil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengambil hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam dengan berbagai macam cara. Cara yang paling sering mereka gunakan para sahabat adalah langsung mendengarkan dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka mendengarkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtida'an minhu, yakni Rasulullah yang memulai dengan sabda beliau tanpa didahului pertanyaan, ataukah merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak yang kita dapatkan. Beliau ditanya, maka beliau menjawab. Maka dinukillah para sahabat. Atau beliau berkhutbah, atau ada satu kejadian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengucapkannya tanpa ada pertanyaan terlebih dahulu. Cara yang kedua, mereka menukilkan antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Saling menukilkan di antara para sahabat. Mereka tidak mendengar langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun mereka saling menukil. Karena di antara mereka ada yang disibukkan dengan perdagangan. Ada yang sibuk dengan pertanian mereka. Sehingga untuk tiap hari menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka tentunya kesulitan. Tidak semua mampu seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun Abu Hurairah, beliau tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap harinya beliau senantiasa menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan hadis dari beliau. Adapun sebagian para sahabat, Muhajirin, Ansar, mereka disibukkan dengan pencaharian nafkah untuk keluarga mereka. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan sebagai salah satu contoh dalam hal ini. Beliau bersama salah seorang dari Ansar, ya, silih berganti ke setiap harinya. Silih berganti antara beliau dengan Umar bin Khattab. Hari ini Umar yang mendatangi Rasulullah SAW. Orang Ansar itu yang berdagang atau mencari nafkah. Keesokan harinya sebaliknya, Umar bin Khattab yang mencari nafkah, orang Ansar tersebut yang mendatangi Rasulullah SAW. Setelah itu mereka bertemu dan saling mudzakar, menyampaikan apa yang telah mereka dengarkan dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini cara yang kedua. Dan mereka tidak saling menuduh antara satu dengan yang lainnya. Karena para sahabat semuanya adil dalam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah dan yang lainnya. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Ma kullu haditsin sami'nahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak semua hadis kita dengarkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Minha ma sami'nahu minhu wa minha ma sami'nahu min ghairi. Di antaranya ada yang kami dengarkan langsung dari beliau. Di antaranya pula ada yang kami dengarkan melalui perantaraan para sahabat yang lainnya. Nah, walam yakdzib ba'duna ba'dhan, dan tidaklah seorang kami berdusta terhadap yang lainnya. Para sahabat adil dalam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini cara yang kedua. Yang ketiga, dalam hal pengambilan syariat tersebut,
Ya, imma dengan ijtihad dari mereka yang mereka ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kemudian tatkala perbuatan ataukah perkataan mereka itu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kemungkinan Rasulullah membenarkan, ada kemungkinan Rasulullah menyalahkan. Ijtihad dari para sahabat yang mendapatkan persetujuan dari Rasulullah alaihi wasallam. Atau lebih mendekati dengan penyebutan takrir minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persetujuan dari Rasulullah alaihi wasallam. Di antaranya kisah Ammar bin Yasir. Ketika beliau dalam kondisi safar, apa yang beliau lakukan? Beliau dalam keadaan junub. Apa yang beliau kerjakan? Yatamarraghu fis sa'idi kama tamarragha ad-dabbah. Berguling-guling di tanah seperti bergulingnya hewan. Lalu setelah itu dia pun datang dan mengabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Menyalahkan atau membenarkan? Menyalahkan. Dan diajarkan pada beliau untuk bertayamum saja sudah cukup. Kisah kepergian para sahabat untuk menyerang Banu Quraidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusallu salat al-asri illa fi Bani Quraidah." Jangan kalian salat asar kecuali di Banu Quraidah. Sebagian memahami secara zahir dari hadis ini bahwa tidak salat kecuali di Banu Quraidah. Sebagian yang lain berijtihad. Kata mereka, ya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bersegera ke sana. Ternyata kita sudah bersegera, tapi toh tidak pula mendapatkan waktu asar. Tatkala kita tiba dan kita belum sempat sampai ke Banu Quraidah, telah memasuki waktu asar, maka kita kerjakan. Jadi ada yang memahami secara zahir, ya. Ada yang memahami secara kandungan yang diinginkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lalu setelah itu sampailah kabar itu kepada Rasulullah alaihi wasallam dan Rasulullah tidak mencela mereka. Kisah dua orang dalam kondisi safar, lalu tidak mendapatkan air, lalu mereka bertayamum. Setelah mereka mendapatkan air dan mereka telah selesai mengerjakan sholat, yang satunya mengulangi sholatnya, yang satunya tetap pada sholatnya yang dahulu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kepada orang yang tidak mengulangi, asabta as-sunnah. Engkau telah benar dalam mengerjakan sunnah. Yang satunya beliau katakan lakal ajru marratain. Nah, pada saat itu Rasulullah alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu setelah itu berlalu zaman Rasulullah alaihi wasallam. Dalam keadaan hadis-hadis belum lagi dikumpulkan dan belum lagi dibukukan, masih terjadi perselisihan apakah boleh menulis hadis atau tidak. Sebagian mereka tetap berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni syai'an siwal Quran. Jangan kalian menulis dariku sedikit pun kecuali Al-Quran Karim. Sebagian mereka memahami bolehnya dengan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan adanya penulisan hadis. Namun di kalangan para sahabat, ya, kebanyakan dari mereka juga tetap mengandalkan hafalan mereka, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di samping itu muncul kekhawatiran dari mereka akan hilangnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menimbulkan semangat dari para sahabat untuk menimba ilmu, mencari hadis-hadis dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka sampaikan kepada orang-orang setelahnya dari kalangan para tabi'in. Ya. Salah satu contoh dalam hal ini yang disebutkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah taala, beliau menyebutkan satu kisah dengan sanadnya kepada Amr bin Abi Salamah. Amr bin Abi Salamah suatu ketika beliau mulazamah di sisi
Al-Imam Al-Auza'i, Abu Amr. Setelah 4 hari dia tinggal di rumahnya Al-Auza'i, dia baru mendapatkan 30 hadis. 30 hadis. 4 hari di rumahnya Al-Auza'i. Lalu Amr bin Abi Salamah pun mengeluhkan hal ini kepada Al-Auza'i. Kata dia, wahai Abu Amr, aku sudah bersamamu selama 4 hari dan aku tidak mendapatkan hadis kecuali 30 hadis. Ya, ini sangat sedikit yang aku dapatkan ini. Kata Al-Auza'i, subhanallah, dalam 4 hari kamu sudah mendapatkan 30 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berangkat ke Mesir, ya, dan membeli kendaraan yang baru. Lalu setelah itu melakukan perjalanan berangkat ke Mesir untuk bertemu dengan Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ya. Setelah sampai ke Mesir, beliau hanya ingin mendengarkan dari Uqbah bin Amir satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak mendengarkan langsung dari Nabi alaihi wasallam. Setelah itu beliau kembali lagi ke Madinah. Sedangkan kamu di sini 4 hari sudah mendapatkan 30 hadis. Nah, Jabir bin Abdullah lakukan perjalanan 1 hadis. Berapa hari dari Mesir ke Madinah? Dari Madinah ke Mesir. Kemudian setelah itu pulang. Nggak ada pesawat waktu itu. Iya kan? Perjalanan dengan imma dengan unta, imma dengan himar, imma dengan kuda. Nah, yang paling kuat unta. Nah, ataukah himar. Ya, dalam riwayat yang lain bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mendatangi Abdullah bin Unais untuk mendapatkan satu hadis dan beliau melakukan perjalanan masirata syahri. Sebulan namanya. Kesungguhan para sahabat dalam memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas juga dinukilkan dari beliau kisah yang ajib sekali. Ya, kisah talabul ilm menunjukkan kesungguhan mereka dalam memelihara hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, muncul zaman tabi'in, mulai bermunculan fitnah bid'ah. Bid'atus Syi'ah Rafidah, Al-Khawarij, wal Qadariyah wa ghairuha, yang menjadikan ya para sahabat berhati-hati dalam mengambil hadis dari orang-orang yang membawa hadis dan menisbahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan sebagiannya oleh Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimahnya. Bushair bin Ka'ab al-Adawi suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu dia mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Namun tidak diperhatikan oleh Abdullah bin Abbas. Maka Bushair bin Ka'ab al-Adawi mengatakan, kenapa engkau tidak memperhatikan? Aku mengatakan bersabda Rasulullah. Kata Abdullah bin Abbas, kunna idza sami'na hadisan ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi'adhanina. Kami dahulu mendengarkan hadis seorang mengatakan qala Rasulullah, kami bersegera untuk melihat siapa yang mengucapkan itu dan kami langsung menyimak apa yang akan dia katakan. Falamma rakiban nasu sa'ba wadzalul fala an nasma illa liman na'rif. Adapun tatkala manusia mereka telah menempuh berbagai perjalanan yang tercela dan terpuji tanpa milah-milah, ya, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, maka kami pun tidak mendengarkan hadis kecuali dari orang kami ketahui. Nah, maka dari sini mulailah muncul penelitian sanad, walaupun belum dibukukan dalam buku yang khusus atau dalam cabang ilmu yang khusus yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Namun tasabbut sudah mulai semakin masyhur pada waktu itu. Nah, ya, sehingga terkadang di kalangan sebagian para sahabat butuh untuk mendatangkan saksi untuk semakin meyakinkan bahwa itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menerima hadis dari Abu Musa al-Asy'ari.
dalam permasalahan warisan, bahwa seorang nenek mendapatkan 1/6. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membutuhkan saksi dari yang lainnya. Nah, Maslam Al-Ansari akhirnya memberikan kesaksian pada waktu itu. Afwan, bukan Abu Musa. Abu Musa dalam kejadiannya bersama Umar bin Khattab dalam hadis tentang permintaan izin sebanyak 3 kali. Di mana Umar bin Khattab meminta saksi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian Abu Musa mendatangkan saksi dan yang lainnya. Nah, yang menunjukkan ada sikap tasabbut dari para sahabat, demikian pula para tabi'in. Di zaman tabi'in semakin berkembang, ya, tasabbut dalam periwayatan hadis tersebut. Kata Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka hendaklah kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kata beliau pula, "Kanu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum, fa in kana min ahli sunnah qabilna, wa in kana min ahli bid'ah falam naqbal." Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mempertanyakan masalah sanad. Ada yang mengatakan qala Rasulullah, mereka terima. Namun tatkala timbul fitnah, maka kami pun mengatakan pada mereka, sebutkan nama-nama perawi kalian. Apabila kami mengenal mereka, mereka dari kalangan ahlus sunnah, kami terima. Kalau tidak, maka kami tolak. Kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, laula al-isnadu min ad-din, laula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Iya kan? Sanad itu dari agama. Kalaulah tidak ada sanad, akan seenaknya seorang itu mengucapkan apa yang dia katakan. Apa yang dia ingin dia katakan, dia ucapkan, dan seenaknya dia akan menyandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara kita dan mereka ada ilmu sanad. Nah, kata beliau, bainana wa bainal qaum qawaim, yakni isnad. Antara kami dan mereka ada tiang-tiang yang perlu kita tegakkan, yaitu sanad, untuk mengetahui apakah itu benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Abu Ishaq Ibrahim bin Isa At-Taliqani, ya, suatu ketika dia datang ke Abdullah ibn al-Mubarak. Afan, kejadian tadi Abu Bakar Siddiq, ya, berkenan tentang warisan bersama Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, Abu Ishaq Ibrahim bin Isa At-Taliqani ini meriwayatkan hadis di hadapan Abdullah bin Mubarak. Lalu kemudian dia mengatakan, al-hadis alladzi ja'a fi, hadis yang di sana disebutkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal birri ba'da bir an tusalliya li abawayka ma'a salatik wa an tasuma lahumā ma'a shaumika." Sesungguhnya di antara suatu kebaikan, ketaatan setelah ketaatan, adalah kamu salat untuk kedua orang tuamu bersama dengan salatmu, dan kamu berpuasa untuk kedua orang tuamu bersama dengan puasanya kamu. Ini didengarkan oleh Abdullah bin Mubarak. Nah, lalu kata Abdullah bin Mubarak, "Amman sami'ta hadzal hadis?" Dari mana kamu dengarkan hadis ini? Dari mana kamu dengarkan? Kata Abu Ishaq Ibrahim bin Isa At-Taliqani, "An Syihab ibn Khirash." Aku mendengarkan hadis dari Syihab bin Khirash. Kata Abdullah bin Mubarak, "Thiqah." Amman, dari siapa? Dia menjawab, "Anil Hajjaj ibn Dinar." Dari Hajjaj bin Dinar. Kata beliau, "Thiqah." Amman, dari siapa lagi? Kata dia, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hajjaj bin Dinar, tabi mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jauh sekali jaraknya. Kata Abdullah bin Mubarak, ya, bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mafawiz tanqati anha a'naqul muti. Nah, antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh sekali jaraknya, tidak bertemu dengan Rasulullah alaihi wasallam, yakni sanadnya terputus, mursal.
Maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ketika muncul ahlul bid'ah di zaman Abdullah bin Mubarak, maka beliau memberikan peringatan, tahdzir. Di antaranya Amr bin Thabit, beliau tahdzir di hadapan umum. Beliau mengatakan, "Da'u hadits Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf." Tinggalkan hadis Amr bin Thabit ini karena dia telah mencela para ulama salaf. Tinggalkan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini sekilas tentang mauqif para ulama a'immatul jarh wa ta'dil dalam menyikapi mereka-mereka yang berusaha untuk menyusupkan hadis-hadis dan menisbahkannya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah taala. Pada zaman kekhilafan beliau mengkhawatirkan ini. Jangan sampai ilmu hilang. Jangan sampai hadis tidak dibukukan dan tidak disatukan sehingga orang-orang melupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau di samping memiliki kekuasaan radhiyallahu taala anhu, beliau juga senantiasa memberikan nasihat kepada mereka dari kalangan para ulama agar mereka membukukan hadis. Di antaranya beliau mengirim surat kepada Muhammad bin Hazm radhiyallahu taala anhu dan menasihatinya. Ya, kata beliau, "Fandur amman kana min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilm." Apa yang kamu ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu tulis. Aku khawatir ilmu ini akan hilang, wa dhahabal ulama, dan para ulama akan hilang pula. Nah, para ulama akan hilang. Maka apa yang kamu ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tulis. Wal tafshul ilm, sebarkan ilmu. Wal tajlisu, dan hendaklah kamu duduk. Hatta ya'lama man la ya'lam, sehingga orang yang dahulunya jahil, ya, akhirnya menjadi mengerti. Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirra. Karena sungguhnya ilmu ini tidak akan sirna sehingga apabila ilmu tersebut menjadi ilmu yang sirri, diam-diam yang tidak disebarkan, maka ilmu ini lama-kelamaan akan hilang. Akhirnya kemudian beliau nasihatkan pada para ulama pada zamannya untuk menulis hadis. Demikian pula yang beliau wasiatkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. Akhirnya mulailah ditulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau duduk dan mengajarkan hadis sehingga banyak murid-murid beliau. Demikian pula yang lainnya, mereka duduk dan mengajarkan hadis. Maka dibukakanlah halaqah-halaqah dalam ilmu hadis tersebut, maka semakin tersebarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun mulai membukukan hadis. Maka mulailah para ulama generasi demi generasi mereka mulai menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari musnadnya Al-Imam Ahmad, Ya'qub bin Syaibah, Abd bin Humaid Al-Humaidi dan yang lainnya. Demikian pula Kitabus Sunan, Kitabus Sahih, Muwatta Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, demikian pula Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. A'immah kutsur, mereka mulai menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada juga yang telah mulai menulis tentang ilmu ilal, ya, ilmu al-jarh wa ta'dil. Namun tidak dibukukan dalam buku tersendiri. Di antaranya Imam Muslim dalam muqaddimahnya, beliau menyebutkan, ya, beberapa jenis hadis. Beliau sebutkan bagaimana kedudukan hadis mursal. Beliau sebutkan syarat hadis yang sahih. Beliau sebutkan tentang sanad hadis yang mu'an'an, yang diriwayatkan dengan an, bagaimana kedudukannya. Dan yang lainnya hanya saja belum dibukukan dalam buku yang khusus. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau menyebutkan beberapa ilmu hadis dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, namun masih tercampur dengan ilmu usulul fikih dan yang lainnya. Nah, barulah pada abad yang ketiga muncullah seorang alim yang bernama Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Ar-Ramah-Hurmuzi. Beliau di antara para ulama yang paling pertama mengarang kitab
tentang mustalahul hadis dan dibukukan dalam satu kitab. Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Ar-Ramah-Hurmuzi. Beliau meninggal pada tahun 260 Hijriah, pada abad ketiga. Beliau menulis kitab dengan judul Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Kitab ini tercetak. Nah, dijual dalam berapa maktabah. Lalu kemudian setelah Ar-Ramah-Hurmuzi, karena beliau tentunya tidak mencakup dalam menyebutkan cabang-cabang dalam ilmu mustalah, maka muncullah para ulama yang berikutnya. Pada awal abad yang kelima, yaitu Al-Imamul Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Idris, pengarang kitab Al-Mustadrak, maka beliau pun mulai juga mengkhususkan kitab tersendiri dalam ilmu mustalah. Nah, dengan judul Ma'rifatu Ulumil Hadis. Dan juga beliau punya kitab dalam hal ilal, tentang penyakit-penyakit hadis. Nah, dan beliau meninggal pada awal abad yang kelima, tahun 405 Hijriah. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Nuzhah juga mengatakan bahwa ini belum ditertib. Ya, tidak muhadzab, belum tertib, belum rapi. Nah, dan belum sempurna dalam hal menyebutkan cabang-cabang ilmu hadis. Setelah itu datang lagi ulama yang berikutnya, Abu Nu'aim Al-Asfahani, Ahmad bin Abdullah, membikin mustakhraj terhadap kitabnya Al-Hakim. Nah, dan beliau melakukan mustakhraj. Mustakhraj insyaallah taala nanti akan kita jelaskan makna dari al-mustakhraj tersebut. Kemudian setelah itu datanglah seorang alim dari Baghdad, masih pada abad yang kelima, yang bernama Ahmad bin Ali bin Thabit Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, pengarang kitab tarikh yang masyhur. Maka beliau memiliki jasa yang besar dalam pengembangan ilmu mustalahul hadis. Tidaklah dari satu cabang ilmu dalam ilmu mustalah, melainkan beliau membukukan dalam kitab tersendiri. Ya. Di antara kitab beliau yang masyhur Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, beliau sebutkan cabang-cabang ilmu mustalahul hadis. Demikian pula kitab beliau dalam hal adab, maka beliau mengarang kitab Al-Jami' li Adab Syekh Na'am was-Sami', dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau punya banyak kitab. Masalah mudraj beliau kitab sebutkan dalam kitab khusus, ya, dan dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Hampir setiap cabang ilmu hadis melainkan beliau bukukan dalam kitab tersendiri. Oleh karena itu Abu Bakar bin Nuqtah rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan tentang Al-Khatib Al-Baghdadi, kullu man ansafa alima anna al-muhaddithina ba'da al-khatib iyanun ala kutubi. Setiap orang yang insaf, dia akan mengetahui bahwa seorang alim atau para muhaddithin setelah Al-Khatib Al-Baghdadi, mereka sangat butuh kepada ilmunya Al-Khatib pada kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, dan memang demikian kenyataannya. Setelah itu mulai lagi bermunculan kitab-kitab dalam ilmu mustalah. Di antaranya yang turut andil dalam hal ini adalah Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Yahsubi. Nah, beliau juga memiliki kitab yang berjudul Al-Ilma' fi Dhabt Riwayah wa Taqyid As-Sama'. Beliau juga punya kitab dalam bisa dikatakan ilmu kedokteran, kitab Asy-Syifa rahimahullah ta'ala. Al-Mayadiji Abu Hafs Umar bin Abdul Majid. Setelah itu pada abad yang ke-7, ya, maka muncullah seorang alim yang bernama Abu Amr Uthman bin Abdurrahman
Asy-Syahrazuri, yang lebih dikenal dengan gelar Ibnu Salah. Nah, beliau inilah yang tatkala beliau menjadi pengajar dalam salah satu madrasah, maka beliau pun memberikan pelajaran dalam ilmu mustalahul hadis. Dan beliau banyak sekali mengambil fawaid dari kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, pada saat beliau mengajar itu, beliau kumpulkan kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, lalu beliau berusaha untuk merangkumkan dan membacakannya, mengimlakannya kepada murid-muridnya. Jadi misalnya dalam ilmu hadis sahih, hadis sahih adalah hadis ini disebutkan, maka ditulis oleh murid-muridnya. Selesai. Buka hadis hasan, dijelaskan tentang hadis hasan. Selesai. Hadis dhaif, jelaskan hadis dhaif. Terus seperti itu beliau merangkum ya dalam pelajarannya dan diimlakan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu kalau kita melihat kitab Ibnu Salah Ulumul Hadis, juga dikenal dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah, maka kita akan melihat kurang adanya penertiban dalam menertibkan tentang cabang-cabang ilmu hadis tersebut. Nah, pertama beliau menyebutkan sahih. Kemudian setelah itu yang beliau sebutkan dhaif. Kemudian setelah itu tidak terinci tidak ditartibkan antara pembahasan sanad dengan matan. Nah, dan pembahasan al-jarh wa ta'dil. Namun perlu kita mengetahui bahwa kitab Ibnu Salah yang disebut dengan Muqaddimah Ibnu Salah ini adalah merupakan rujukan para ulama setelah Ibnu Salah di dalam mengarang kitab-kitab mustalahul hadis. Ya. Maka setelah munculnya kitab Ibnu Salah ini menjadi masyhur, maka para ulama senantiasa tatkala mereka mengarang kitab hadis, mustalahul hadis, mereka mesti merujuk kepada kitabnya Ibnu Salah. Ada yang meringkas, ya, seperti Al-Imam An-Nawawi mengarang kitab At-Taqrib, yang kemudian disyarah oleh Suyuti dan memberi judul Tadribur Rawi. Ada pula yang meringkas yang lainnya seperti Ibnu Katsir, Ikhtisar Ulumul Hadis, lalu diberikan catatan kaki oleh Ahmad Syakir dan berjudul Al-Ba'ithul Hadis. Ada pula yang mengkritik. Nah, ada yang mengkritik. Di antara mereka seperti Ibnu Mughaltai yang mengarang kitab Islah Ibnu Salah, memperbaiki Ibnu Salah. Nah, ada pula yang memberikan catatan kaki. Apakah itu pembenaran ataukah tambahan, perincian. Di antaranya adalah Al-Iraqi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Taqid wal Idah fi Muqaddimati Ibnu Salah. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, yang banyak melakukan pembelaan terhadap Ibnu Salah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya An-Nukat ala Ibnu Salah. Az-Zarkashi juga punya kitab An-Nukat ala Ibnu Salah. Di antara mereka ada yang menyebutkan dengan bentuk syair, nazm, seperti Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, itu membuat alfiyah dalam ilmu mustalah hadis, juga sandarannya kepada Ibnu Salah, urutannya dari kitab Ibnu Salah. Setelah dia membuat alfiyah, beliau juga mensyarah sendiri, ya, alfiyah tersebut, dan beliau berikan nama Fathul Mughith. Nah, dan setelah itu muncul muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar yang bernama As-Sakhawi, juga mensyarah alfiyahnya Al-Iraqi, dan syarahnya As-Sakhawi lebih baik daripada syarahnya Al-Iraqi. Dan beliau juga beri judul kitab tersebut Fathul Mughith. Nah, ya, di antara yang menyebutkan dengan bentuk syair As-Suyuti rahimahullah, dan As-Suyuti dalam menyebutkan membuat alfiyah dalam ilmu hadis,
lebih bagus dan lebih mencakup daripada miliknya Al-Iraqi dalam Alfiyahnya. Terkadang Al-Iraqi menyebutkan satu pembahasan membutuhkan 20 syair misalnya, bisa diringkas oleh Suyuti. Ya. Bisa sampai 15 syair. Nah, atau lebih kurang daripada itu. Nah, ini kelebihan yang terdapat dalam Alfiyah As-Suyuti. Lalu kemudian disyarah Alfiyah As-Suyuti tersebut oleh sebagian para ulama, di antaranya Muhammad bin Adam Al-Ethiopi, salah seorang mudarris di, kalau tidak salah, di Mekah, dan juga ada salah seorang alim, wallahu alam, hidup di tahun yang keberapa, namanya saya lupa, At-Tirmizi, ya, yang diberikan judul kitabnya Manhaju Zawin Nazar, ya, Manhaju Zawin Nazar, dan ternyata dia orang Indonesia, wallahu alam, tinggalnya di mana dan hidup pada zaman tahun keberapa, wallahu alam bissawab. Nah, kemudian, ya, di antara mereka ada juga yang mengiktisar, yakni merangkum apa-apa yang penting dari kitab Ibnu Salah. Jadi dari sini kita melihat bahwa kitab-kitab itu semuanya merujuk kepada kitabnya Muqaddimah Ibnu Salah. Nanti setelah datangnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, barulah beliau membuat tartib sendiri yang berbeda dengan tartib sebelumnya, ya, dan berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah, yang beliau kemudian memberikan judul kitabnya Nukhbatul Fikr, ya, dan kemudian beliau mensyarah sendiri dan beri judul Nuzhatun Nazar. Kitab tersebut adalah syarah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri dan matan yang beliau sendiri membuatnya. Walhasil, ikhwan fillah azakumullah, kitab Mustalahul Hadits yang ada di tangan kita ini, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini pada asalnya adalah merupakan kitab Al-Muqarrar, ya, di salah satu madrasah di As-Saudiyah, entah itu madrasah Tsanawiyah, ya, wallahu a'lamu bissawab, yang insyaallah ta'ala kita akan membaca kitab ini sebagai langkah untuk mempermudah dan tamhidan li hadzal ilmi, sebagai pembuka terhadap ilmu ini, ya kawan, agar kita memiliki wawasan tentang ilmu mustalahul hadis. Dan saya tidak ingin untuk memperbanyak komentar dari kitab ini, namun apa yang penting untuk kita komentari, apakah kita jelaskan, ya, maka akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Namun yang terpenting dari kita, dari kitab ini adalah al-fahm, ya, kita mampu memahami walaupun secara ringkas dari apa yang beliau sebutkan di dalam kitab ini, karena kita belum sampai kepada adanya khilafat, perselisihan dalam hal definisi, ya, kemudian akhdhun warad, terjadinya munaqasyah dalam definisi tersebut. Yang terpenting bagi kita dari sini, akhwan, antum mampu memahami dengan baik istilahat, istilah-istilah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala dalam ilmu mustalah tersebut. Nah, kalau memungkinkan bagi antum, ya, bikin daftar sendiri, lalu berusaha untuk meringkas, ya, meringkas dari definisi dari masing-masing istilah tersebut, karena dalam ilmu mustalah ini definisi itu sangat penting sekali, karena dari definisi itu kita akan mengetahui, ya, mana yang termasuk dalam definisi itu, mana yang tidak, dan di situ akan banyak dibangun permasalahan-permasalahan yang berkenaan tentang tashih wa tad'iful hadis, mensahihkan ataukah mendhaifkan suatu hadis dari definisi. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah,
Maka dari sini insyaallah taala kita akan memulai pada pertemuan yang berikutnya untuk membacakan hadis kitab Mustalahul Hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kekuatan untuk mampu menyelesaikannya insyaallah taala. Apabila kita menyelesaikan kitab ini insyaallah taala kita pindah ke kitab yang berikutnya, mungkin Al-Baitul Hadis ataukah kitab Nuzhatun Nazar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau kebiasaan di Yaman biasanya mereka lebih mendahulukan Al-Baitul Hadis kemudian Nuzhatun Nazar. Namun yang Anda ketahui di sebagian tempat mereka justru lebih mendahulukan Nuzhatun Nazar karena lebih ringkas dan tidak terlalu panjang dalam menyebutkan khilaf, berbeda dengan Al-Baitul Hadis. Walhasil dalam Nuzhatun Nazar ya bisa kita mengatakan susah-susah gampang ya, ada bisa dikatakan boleh kalau kita mengatakan mudah juga tidak, kalau dikatakan susah juga ya tidak. Ya, ini ada beberapa pembahasan yang penting untuk kemudian dibahas ya, yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kenapa kita tidak mulai dengan Al-Baiquniyah? Al-Baiquniyah memang dipelajari dalam sebagian tempat, namun Al-Baiquniyah terlalu singkat ya, dan tidak memuat seluruh dari istilahat yang terdapat dalam ilmu mustalah. Ya, di samping terlalu singkatnya, terlalu ringkasnya. Ya, kalau tidak salah 34 bait atau 37 bait. Naam, dalam menyebutkan cabang-cabang ilmu mustalah, sehingga untuk melihat dari sisi isti'ab ya, kemampuan kita untuk melihat istilah yang terdapat dalam ilmu mustalah, kita lebih mendahulukan kitab ini insyaallah taala. Tayyib, sampai di sini akhwan. Wallahu a'lamu bis-shawab.